Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita advokat muda. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti apa proses persidangan. Pada umumnya, proses persidangan itu berlangsung melalui tahapan-tahapan. Setelah kita mendaftarkan gugatan, maka tahapan yang pertama, penunjukan majelis hakim dan panitera. Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim dan panitera yang menangani perkara. Proses yang kedua, pemanggilan para pihak. Pengadilan memanggil penggugat dan tergugat melalui panggilan resmi atau sering kita terima relas panggilan. Pemanggilan harus dilakukan sesuai prosedur hukum. Misalnya minimal 3 hari sebelum sidang pertama. Kita masuk ke proses ketiga, pemeriksaan identitas. Hakim memeriksa kehadiran para pihak dan memastikan identitas mereka. Pemeriksaan kewenangan. Hakim memeriksa apakah pengadilan berwenang memeriksa perkara tersebut. Sering ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Jika para pihak hadir lengkap, proses berlanjut ke tahap mediasi. Mediasi diatur dalam beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum di Indonesia. Salah satunya Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pedoman utama mengenai tata cara mediasi di pengadilan. Isi penting Perma nomor 1 tahun 2016, yang pertama, mediasi wajib dilakukan dalam semua perkara perdata di tingkat pertama sebelum sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai. Mediator bisa berasal dari hakim, bisa berasal non-hakim yang telah bersertifikasi. Proses mediasi berlangsung maksimal 30 hari kerja dengan kemungkinan perpanjangan 30 hari lagi jika disepakati para pihak. Jika mediasi berhasil, dituangkan dalam akta perdamaian yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding, final dan mengikat. Jika gagal, mediator membuat laporan dan perkara dilanjutkan ke persidangan. Hakim wajib mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi. Proses mediasi dilakukan oleh mediator yang ditunjuk. Hakim mediator atau mediator di luar hakim. Jika mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian. Jika gagal, dilanjutkan perkara. Proses selanjutnya, pembacaan gugatan. Penggugat atau kuasa hukumnya membacakan surat gugatan di hadapan majelis hakim. Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban. Setelah pembacaan gugatan, maka tergugat memberikan jawaban. Tergugat memberikan jawaban atas gugatan, baik berupa pengakuan, bantahan, atau eksepsi dalam kurung keberatan. Replik, sidang selanjutnya adalah replik. Replik, penggugat menanggapi jawaban tergugat. Selanjutnya, setelah replik, maka proses sidang berikutnya adalah duplik. Tergugat menanggapi replik dari penggugat. Proses ini bisa berulang tergantung kebutuhan hingga dianggap cukup.
pembuktian surat. Para pihak menyerahkan bukti tertulis yang relevan. Bukti ini, kita membawa bukti asli ke pengadilan, tetapi sebelum kita membawa bukti asli, kita terlebih dahulu memfotokopi leges di kantor pos, dan setelah itu maka hakim akan mencocokkan mana bukti asli, mana yang fotokopi sesuai apa tidak. Selanjutnya, saksi dan ahli. Para pihak menghadirkan saksi atau ahli untuk mendukung dalil-dalil mereka atau bukti lainnya, misalnya bukti elektronik atau rekaman. Hakim menilai kekuatan dan relevansi setiap alat bukti. Sidang selanjutnya, kesimpulan. Para pihak menyerahkan kesimpulan tertulis yang merangkum seluruh fakta, argumen, dan bukti yang diajukan selama persidangan. Tahap selanjutnya, putusan. Hakim akan membacakan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan selama proses persidangan. Mungkin cukup di situ untuk pembahasan proses persidangan di pengadilan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.